Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riandia Putri Betari. Saat ini saya sedang berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional semester 4. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisa industri dan kompetitor. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah analisa industri. Analisa industri ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang satu, ada kecenderungan tren industri yang diidentifikasi berdasarkan tren dan status. Yang kedua, ada 5 model kekuatan kompetitif diidentifikasi berdasarkan ancaman. Lalu yang kedua itu ada jenis-jenis industri dan peluang yang mereka tawarkan yang diidentifikasi berdasarkan kondisi industri itu sendiri. Lalu, di sini ada analisa kompetitor. Analisa kompetitor ini isinya itu ada 4 bagian. Yang pertama, kompetitor yang diidentifikasi berdasarkan jenis dan ancaman. Lalu, yang kedua ada sumber intelijen kompetitor yang diidentifikasi berdasarkan kegiatan peluang akses informasi. Lalu yang ketiga ada kisi-kisi analisis kompetitif yang diselesaikan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Lalu, yang keempat ada rekomendasi yang ditetapkan untuk menghadapi lingkungan industri dan kompetitor. Sekarang, saya akan menjabarkan analisa yang telah saya lakukan terhadap jasa konsultasi strategi digital marketing dan mendesain iklan digital. Pada analisa industri, bagian 1 yaitu kecenderungan tren industri yang diidentifikasi berdasarkan tren dan status. Itu ada kecenderungan tren lingkungan karena peningkatan income penduduk. Nah, di sini saya memilih status yang tinggi. Lalu ada biaya logistik. Di sini saya memilih status sedang. Lalu ada peningkatan kesehatan, saya juga memilih sedang. Dan perkembangan teknologi saya memilih tinggi karena jasa mendesain iklan dan konsultasi digital marketing ini selalu akan mengikuti zaman. Jadi perkembangan teknologi harus terus dilakukan. Lalu di sini ada tren bisnis, yaitu startup digital media, copywriter, jasa desain grafis, pelatihan online, dan jasa internet marketing. Itu saya juga pilih status tinggi. Nah, yang kedua ini ada 5 model kekuatan kompetitif yang diidentifikasi berdasarkan ancaman. 5 model ini mempunyai status ancaman atau level ancaman rendah, sedang, dan tinggi. Nah, di sini menurut analisa saya, persaingan di antara perusahaan yang ada itu cukup sedang. Lalu, di sini ada daya tawar pembeli itu juga sedang, dan daya tawar pemasok itu rendah, karena jasa yang akan kita buka ini cenderung tidak memerlukan pemasok-pemasok seperti bahan-bahan logistik seperti itu. Lalu di sini ada ancaman pemain pengganti. Nah, itu juga rendah. Ada ancaman pemain baru, itu saya memilih level sedang karena jasa membuat iklan digital itu cenderung sedang karena sekarang sedang zaman orang menjual dagangan atau orang menjual jasa dan produk itu lewat online. Jadi mungkin di sini saya memilih sedang. Lalu yang ketiga ada jenis-jenis industri dan peluang yang mereka tawarkan yang diidentifikasi berdasarkan kondisi industri. Di sini juga sama, ada level ancaman rendah, sedang, dan tinggi. Yang pertama ada industri yang sedang berkembang, dan ini dianalisis berdasarkan perubahan permintaan atau teknologi terkini, produk, prosedur operasi, standar industri baru belum dikembangkan. Di sini saya memilih level sedang. Dan saya merekomendasikan untuk meningkatkan teknologi yang kita punya sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu di sini ada industri terfragmentasi. Sejumlah besar perusahaan dengan ukuran kurang lebih sama. Itu saya memilih tinggi karena memang pada analisa saya di lapangan itu terbukti tinggi. Kadang juga ada satu online shop yang lebih memilih untuk membuat
membuat iklan sendiri tanpa memerlukan jasa seperti kami. Nah, di sini saya merekomendasikan untuk selalu berinovasi dan upgrade, misalnya upgrade tema atau melakukan promosi agar jasa ini terus berkembang. Di sini ada industri yang sudah matang. Ini saya pilih sedang. Dan ada industri yang menurun, ini saya pilih rendah. Industri global juga di sini ada di level sedang. Nah, yang bagian kedua ini ada analisa kompetitor. Satu itu ada kompetitor yang diidentifikasi berdasarkan jenis dan ancaman. Di sini ada beberapa jenis kompetitor. Yang pertama, kompetitor langsung. Saya di sini memilih level ancaman sedang. Dan ada juga kompetitor tidak langsung. Di sini saya memilih ancaman level tinggi. Lalu ada kompetitor mendatang. Nah, saya memilih ini sedang juga. Yang kelima ini ada sumber intelijen kompetitor yang diidentifikasikan berdasarkan kegiatan peluang akses informasi. Nah, di sini saya melakukan analisis ini bersumberkan dari membeli produk dari kompetitor, mempelajari web kompetitor, lalu saya baca buku, majalah, situs web yang terkait dengan industri yang akan dijalani oleh jasa ini. Lalu saya berbicara kepada pelanggan tentang apa yang memotivasi mereka untuk membeli produk saya sebagai lawan dari produk pesaing Anda. Seperti itu. Ini juga saya meminta masukan atau saya menganalisis apa yang pelanggan sukai, apa yang mereka ingin dapatkan dari sebuah jasa strategi marketing dan membuat iklan seperti jasa ini. Lalu di sini yang keenam itu ada kisi-kisi analisis kompetitif yang diselesaikan berdasarkan hasil analisa. Bagaimana melawan pesaingnya. Nah, ini saya isi di sini ada mengamati dan pelajari pesaing usaha ini. Lalu yang kedua itu kuatkan karakteristik usaha ini dan amati, tiru, perbarui. Ya, yang tadi saya bilang itu terus berinovasi, terus upgrade sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu di sini ada mencari mitra usaha untuk penguatan. Jadi kita bukan hanya bekerja sendiri, jadi kita terus berkembang dengan mencari mitra. Kalau bisa itu kita memperluas mitra kita agar jaringan pembeli juga meluas. Dan di sini kita akan berusaha untuk memberi potongan harga atau diskon agar para pelanggan tergiur dan tertarik. Nah, di sini juga ada meningkatkan dan memperbaiki komunikasi ke konsumen. Jadi kita di sini juga ada pelatihan. Kita akan membuat pelatihan bagaimana cara berbicara dengan konsumen, bagaimana cara menawarkan produk, seperti itu. Dan di sini juga kita harus menanamkan sikap jujur. Lalu di sini di bagian ini ada gagasan bagi pasar untuk dikejar. Yang pertama ada jujur dan realistik. Lalu yang kedua itu ada berpikir outside the box. Dan yang ketiga ini ada meningkatkan pengalaman pelanggan. Jadi kita harus selalu memberikan pengalaman yang positif kepada pelanggan. Do the first thing right. Lalu yang ketiga ini ada sumber utama keunggulan kompetitifnya. Nah, di sini saya memilih ada kepemilikan peralatan modal. Lalu ada manajemen basis data yang unggul dan kemampuan pemrosesan data. Itu sudah dimiliki oleh jasa ini. Lalu di sini ada manajemen basis data yang unggul dan kemampuan memproses data, strategi pemasaran yang kuat. Itu balik lagi strategi pemasaran yang kuat itu
kita latih terus-menerus dengan mengadakan pelatihan tadi, pelatihan untuk menawarkan jasa, pelatihan untuk cara berbicara kepada konsumen, seperti itu. Lalu di sini ada tim manajemen dan operasi yang sangat baik. Nah, itu dia tadi hasil analisa saya. Lalu di sini saya merekomendasikan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi karena itu sangat penting di era digital seperti ini. Karena di era ini online shop itu sedang berkembang sangat pesat dan masyarakat juga cenderung membeli lewat media sosial atau internet karena sedang ada apa namanya ini wabah seperti ini. Lalu di sini saya merekomendasikan untuk selalu perbarui analisa industri dan kompetitor untuk meningkatkan inovasi dan kualitas. Nah, begitu saja analisis dari saya dan video penjelasan saya terkait analisa industri dan kompetitor. Semoga Anda semua dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.